Selamat datang semuanya. Di sini teman-teman harus tahu ya, apa sih resiko dan keuntungan saat melakukan pinjol ya. Nah, jadi wajib diketahui. Di sini kita akan bahas yang pertama yaitu keuntungannya. Nah, ada 3 keuntungan ya saat kamu melakukan pinjol. Yang pertama yaitu ini. Prosesnya itu relatif cepat dan mudah ya jika dibandingkan saat kita pinjam ke bank konvensional ya. Jadi di sini teman-teman hanya melakukan mengisi data diri, mengunggah dokumen yang dibutuhkan dan mengajukan pinjaman. Biasanya proses persetujuan dan pencairan hanya membutuhkan waktu beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung dari platform yang teman-teman gunakan. Misalnya pakai platform A atau platform B gitu ya. Intinya hanya hitungan menit, hitungan jam, kelar. Oke, itu yang pertama keuntungan kalau kita pinjam online. Dengan yang kedua yaitu kita syaratnya sangat mudah ya dan fleksibel tentunya. Jadi tidak perlu menyediakan jaminan atau agunan saat kita melakukan pinjaman online ya. Jadi teman-teman juga tidak perlu memiliki kartu kredit atau bahkan rekening bank tertentu. Teman-teman hanya perlu ini aja, memiliki KTP, nomor telepon dan rekening bank aktif, biasanya udah cukup ya. Jadi teman-teman nanti bisa memilih pinjaman, tenor dan bunga sesuai dengan kemampuan bayarnya masing-masing ya, berdasarkan pekerjaan ya atau profesi yang teman-teman lakukan saat ini. Oke, nah itu keuntungan yang kedua. Lalu keuntungan yang ketiga yaitu pencairan yang instan dan langsung ya. Jadi tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan uang ya. Setelah pengajuan disetujui, dana itu akan langsung ditransfer ke rekening bank tanpa potongan apapun ya. Jadi teman-teman itu bisa langsung menggunakan dana tersebut saat itu juga. Oke, itu 3 keuntungannya. Lalu apa sih kerugiannya? Jadi kita jangan hanya melihat dari plusnya, tapi harus tahu minusnya juga ya. Nah, minusnya yaitu yang pertama, bunganya sangat tinggi ya jika dibandingkan dengan suku bunga pada pinjaman tradisional ya atau konvensional seperti kita pinjam di lembaga keuangan. Nah, hal ini dapat membuat biaya total pinjaman menjadi lebih tinggi dan mungkin membayar lebih banyak dalam jangka panjang. Selain itu, suku bunga pinjaman online juga bisa berubah sewaktu-waktu ya, tergantung dari kebijakan platform dan kondisi pasar. Oke ya, itu resiko yang pertama, bunga tinggi. Yang kedua yaitu platform pinjaman yang rendah dan terbatas tentunya ya. Biasanya hanya menawarkan platform pinjaman yang rendah mulai dari ratusan ribu hingga beberapa juta rupiah saja ya, tidak sampai puluhan apalagi ratusan juta. Ya, ini hanya menolong yang sifatnya urgent ya, kita butuh dana yang sedikit gitu ya. Jumlah ini mungkin tidak cukup ya untuk memenuhi kebutuhan saudara, terutama jika teman-teman itu membutuhkan dana dalam jumlah yang lebih besar. Oke, jadi selain itu platform pinjaman online juga terbatas oleh skor kredit ya, yang ditentukan oleh platform berdasarkan data dan perilaku teman-teman ya. Oke, jadi itu yang kedua. Platform pinjamannya kecil, jadi kalau teman-teman butuh dana yang besar biasanya harus pinjam dari beberapa pinjol. Jadi makanya jarang orang itu kalau udah tersentuh pinjol biasanya ya ada beberapa titik dia itu utang di sana sini ya. Nah itu karena memang tidak mencukupi dari platform yang disediakan tadi. Lalu yang ketiga yaitu penagihannya yang agresif dan tidak etis ya. Biasanya itu ya semacam diteror, tapi yang diteror bukan kita saja, tapi orang-orang yang kenal dengan kita, terutama yang terdekat ya, misalnya kayak keluarga, saudara gitu ya. Jadi mereka akan menghubungi ya, karena mereka tahu datanya dari data kita itu tadi. Jadi mereka bisa semacam mengakses nomor-nomor yang ada di HP kita ya, siapa saja yang bisa mereka hubungi ketika emang nanti kita saat melakukan pembayaran atau angsuran itu tidak tepat waktu, meleset atau melakukan penunggakan ya, mau tidak mau
nanti biasanya ada semacam penagihan debt collector online ya. Jadi nanti jangan kaget kalau saudara atau keluarga teman-teman pada WA ke kamu, loh ini kok saya dapat teror atau semacam tagihan online gitu kan. Nah oke ya teman-teman, jadi itu perlu dipertimbangkan lagi ya, keuntungan dan resiko, terutama resikonya kalau sudah siap ya keputusan tetap kembali ke teman-teman ya. Kalau bisa sih jauhilah yang namanya hutang ya. Oke, selamat mencoba ya, terima kasih.